Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat mukmin yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu saja yang masih jadi misteri. Kematian itu pasti akan datang untuk setiap kita. Coba bayangkan betapa sakitnya sakaratul maut. Rambut ini ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Tubuh kita yang dulu kita bangga-banggakan kini terpucuk kaku, tidak bernyawa. Dan coba bayangkan, yang terpucuk kaku adalah kita. Rasulullah SAW menjelaskan, saat itu kita masih bisa melihat bagaimana anak istri kita menangisi kepergian kita, sahabat yang mana yang datang bertakziah untuk kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berbicara. Lalu kita dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian digotong ke kubur. Rasulullah SAW menjelaskan, saat itu yang bisa mendengar perkataan mayit adalah malaikat dan hewan-hewan. Jin dan manusia tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul menjelaskan, jika mayit yang digotong adalah mayit yang soleh, dia akan berkata, Arsa'ni ila baiti, Arsa'ni ila baiti, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia telah melihat surga. Dia telah melihat surga karena kesolehannya selama hidup di dunia. Tapi sebaliknya, jika mayit yang digotong adalah pendosa, pengumbar aurat, koruptor, pembunuh, penipu, maka mayit itu akan berkata, Aina tadhabun, aina tadhabun, mau dibawa kemana api ini, mau dibawa kemana? Hentikan, hentikan. Dan tidak ada yang bisa menolongnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, dan sahabat-sahabatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus digotong ke kubur. Sahabat mukmin yang dirahmati Allah, kita semua akan masuk galian tanah ukuran 1 kali 2 meter. Di kubur, Rasulullah menjelaskan, kita masih bisa melihat untuk yang terakhir kalinya. Siapa yang menutupi kita dengan tanah? Mungkin ayah kita, sahabat kita, atau tetangga kita. Tapi setelah dikubur, orang yang kita cintai semuanya pergi meninggalkan kita. Kita sedih, gelisah, takut, tapi tidak bisa pulang bersama mereka. Yang bisa kita dengar hanya jejak langkah kaki mereka saat mereka pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kubur. Di kubur, tulang, daging hancur jadi satu. Rumah ular, gelap, rumah kesendirian. Rumah di mana kita diberi pertanyaan tentang pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia. Dan saat itu tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada mobil mewahmu, tidak ada rumah megamu, tidak ada sahabatmu, kedudukanmu, ketenaranmu. Hanya satu yang bisa menolongnya, amal perbuatan baik kita. Subhanallah. Tapi alhamdulillah,
kita masih hidup saat ini, itu artinya Allah sayang pada kita. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah seluas-luasnya. Inilah saatnya kita untuk bertobat, untuk berjanji taat, untuk tidak membuat kedoliman. Inilah saatnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada anak istri kita, berbuat baik kepada Indonesia kita tercinta. Inilah saatnya kita berdakwah. Gunakanlah sisa waktu kita untuk menebar kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, maka kematian akan datang kepadamu, dan engkau akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Mati tidak bisa engkau hindari, tidak bisa engkau lari, ajalmu pasti akan menghampiri. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.